Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Suminar, saya pengajar di SMPIT Ashifa Boarding School Subang, Jawa Barat. LPTK saya di Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi kewajiban PPG Daljab Angkatan 4. Uji kinerja ini akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu tanggal 6 Desember 2021 di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMPIT Ashifa Boarding School Subang. Sekian dari saya, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran di sekolah kami sudah menerapkan protokol kesehatan. Sebelum mengawali pembelajaran, peserta didik mencuci tangan dengan sabun dan dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Sehat-sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Ya silakan Alia, bantu Bunda. Ya, terima kasih Alia sudah membantu Bunda untuk memimpin doa. Baik, ini hadir semua hari ini? Alhamdulillah hadir ya. Lengkap 15 orang? Lengkap ya, alhamdulillah. Sebelum melanjutkan pembelajaran, coba dicek dulu duduknya, dibuat senyaman mungkin ya. Buku-bukunya disiapkan, alat tulis, kemudian dicek ada sampah atau tidak di sekeliling mejanya. Siap, alhamdulillah. Nah, Bunda mau tanya dulu nih, pembelajaran sebelumnya itu tentang apa? Hewan penghasil listrik. Listrik statis ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya. Lanjut sekarang kita akan mempelajari tentang listrik dinamis. Nah, kemudian kita dalam pembelajaran tentunya ada aturan biar kondusif ya. Pembelajarannya sampai akhir tujuannya tercapai ya. Yang pertama, niatkan kita belajar adalah sebagai ibadah ya. Kita tadi diawali sudah berdoa begitu. Nanti kita akan melakukan praktikum nih, membuat baterai buah. Tentunya harus berhati-hati ya. Kita dalam masa pandemi ini harus senantiasa menerapkan prokes kita ya. Aktif bertanya, memberikan tanggapan, kemudian menjawab temannya, bertanya. Baik, paham ini tentang aturan pembelajarannya ya. Nah, itu. Nah, kemudian nih motivasi. Bunda ingin sedikit menyampaikan tentang desa yang ada di Palasari. Itu masih di sekabupaten dengan kita, di Subang ya. Itu belum masuk listrik ke sana itu. Jadi bergelap-gelapan. Kebayang nggak kalau sedang mau belajar, mau nyiapin PAS, lagi semangat, listrik mati, gimana kira-kira? Nah, gimana? Bete. Risau, panik, galau, dan lain-lain. Nah, kira-kira menurut kalian nih ya, seberapa penting keberadaan listrik di kehidupan kita? Sangat penting. Sangat penting karena semua butuh listrik. Karena apa? Semuanya butuh listrik. Apa saja? HP, lampu, pakai listrik, apalagi? Wah, berarti penting banget nggak tuh listrik? Penting ya. Oh, berarti mempelajari listrik itu penting nggak? Penting, sangat penting juga ya. Bisa jadi siapa tahu nanti kalian menemukan energi alternatif ya, bisa menghasilkan listrik dari pohon, dari buah, dari sayur begitu ya. Sehingga kalaupun negara belum bisa memasok listrik ya lewat PLN ke daerah tersebut, tapi kita misalnya bisa menggunakan pohon atau buah-buahan gitu ya. Bisa jadi sumber penerangan. Mau nggak jadi ilmuwan, jadi orang yang meneliti terus bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Ya mau nggak? Mau ya. Kita jadi solusi. Nah, nanti itu sebagai motivasi kita. Menarik nggak nih tentang listrik dinamis? Menarik ya. Nah, baik.
luar biasa. Kemudian tujuan, ya. Kita harus punya tujuan, ya, yang ingin dicapai nanti selama pembelajaran. Siswa dapat menganalisis proses kelistrikan pada baterai buah, ya. Yang selanjutnya siswa dapat menganalisis fungsi lempeng tembaga. Nah, ini garis besar pembelajaran kita hari ini, ya. Kemudian ada pretest, baru kegiatan inti. Nah, kegiatan inti nanti ada mengamati tayangan video, ya. Kemudian membuat identifikasi masalah, membuat rumusan masalah, kemudian ada praktikum, diskusi, dan presentasi. Ya, ini semua sudah mencakup. Kalian harus kreatif, kritis, berkolaborasi sama kelompoknya, ya, dalam diskusi. Kemudian mengkomunikasikan, ya. Jadi di ABA 21 ini kalian nih khususnya, ya, harus mempunyai kecakapan 4C tadi, ya. Nah, kemudian untuk teknik penilaian. Penilaian yang Bunda ambil nanti di pengetahuan, sikap, keterampilan. Nah, keterampilan ini nanti setelah praktikum menguasai nggak nih datanya, ya? Data hasil percobaan ketika dipresentasikan. Komunikasinya lancar dan respon ketika ada yang bertanya. Kemudian, nah, nih manfaatnya silakan. Bunda gali dulu dari kalian. Ada yang mau menyampaikan? Dari tujuan yang Bunda sampaikan, apa tuh kira-kira manfaat belajarnya? Silakan, ya. Mengetahui apa itu listrik dinamis. Bagus, Fatia. Wah, luar biasa, ya. Ini soalnya ada 3 aja, ya. 3 soal multiple choice, ya. Waktunya 3 menit, ya. Bisa ya, insya Allah ya. Baik, 3 menit dari sekarang, silakan mulai, ya. Ya, baik. Sudah cukup mewakili nih. Nih yang Bunda koreksi. Rata-rata nomor 1 udah betul. Tetapi nomor 2 dan 3 nih belum, ya. Keisha, dari 3 soal baru 1 yang betul. Nanti akan kita pelajari di sini, ya. Sampai benar-benar paham begitu, ya. Mau nggak nilainya 100? Mau, ya. Kalian pernah tidak membaca atau melihat secara langsung orang yang tersengat listrik atau pernah mengalami sendiri kesetrum? Pernah? Gimana Graciela coba? Oh iya. Ya, siapa lagi? Gimana? Kalau dipakai buat ini, kadang harus dilapisin pakai kertas. Oh iya. Kalau secara langsung kan Kesetrum juga ya, pernah ya. Nah, ini ternyata sudah ada sebelumnya pengalaman, ya. Baik diri sendiri, iya maksudnya ada baik diri sendiri, apa keluarga gitu ya, melihat kakaknya dan lain-lain. Ada lagi. Nah, baik. Ini ada video, kita simak dulu ya video ini. Pemirsa, seorang pekerja instalasi listrik di Manggarai, Nusa Tenggara Timur tewas akibat tersengat arus listrik saat sedang bekerja. Tubuh korban dari atas tiang listrik berlangsung dramatis. Setelah berhasil diturunkan oleh petugas PLN, jasad korban yang bernama Muhammad Nurdin ini langsung dibawa oleh mobil truk untuk dimakamkan di kampung istrinya di Rejeng, Kecamatan Lelak. Nah, katanya gimana? Dimakamkan, berarti ini sampai meninggal. Berarti kira-kira kalau sampai meninggal gimana? Ah, hebat ya. Kita lanjutkan dulu ya. Polisi menduga ketika menyambung kabel di atas tiang jaringan, korban tidak memakai alat pelindung diri. Nah, begitu ya. Katanya apa tadi? Analisis dokter? Polisi. satu lagi Tidak pakai pelindung, tidak pakai sepatu, begitu ya. Ketangkap ya beritanya ya. Sip lah ya. Coba dari video yang disajikan, ada yang mau memberi tanggapan? Silakan. Alia dulu, silakan. Itu seharusnya kalau mau benar kayak gitu harus pakai alat pelindung diri dulu. Betul. Nah, sekarang ada lagi nih video. Nah, ini yang tadi Bunda sampaikan. Nih, mudah-mudahan memotivasi. Nih, lihat. Bocah lelaki ini bernama Naufal Razik. Nah, Kini silakan. Dia berusia 15 tahun.
15 tahun. Aku kelas 3 Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Langsapun. Kelas berapa katanya? Kelas 3. Mudah-mudahan kalian termotivasi Telah juga. selesai ia tuntaskan. Nah, Sembari menunggu pengumuman kelulusan, aktivitasnya sehari-hari sibuk mengurusi sejumlah pohon kedondong di depan rumahnya di Tuh. Desa Kampung Baru, Kota Langsa Aceh. Pohon kedondong yang ia rawat ini dapat menerangi rumahnya ketika siang maupun malam. pohon apa katanya? Kedondong. Terus apa tadi yang disampaikan? Bisa menerangi rumahnya gitu ya, minimal siang dan malam. Diawali dari praktikum apa tadi katanya? Buah kentang. Ya, jadi apapun sebenarnya yang dipelajari di sekolah itu bisa banget diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah ya, Setelah silakan. mengecek sejumlah pohon kedondong pagar untuk mengetahui kekuatan arus listrik yang dihasilkan, Novel Razik juga tidak Tuh lihat nyala. mengecek arus dengan cara menyalakan lampu agar Tuh. tidak terjadi kendala ketika lampu dinyalakan sebagai penerangan di dalam rumah. Ada yang mau menanggapi dari video yang kedua ini? Silakan ya, Alia. Asam dari si kelondong itu Mm-mm. berubah jadi listrik, jadi bisa nyalain lampu. Keren ya. Ada lagi yang mau mengidentifikasi masalah? Ya. Tembaga dan logam berfungsi membuat perbedaan potensial. Wah, ingat pelajaran listrik statis ya. Harus ada beda potensial. Lanjut. Buah yang punya rasa asam bisa dijadikan listrik. Benar ya. Buah-buah yang memiliki rasa asam bisa dijadikan listrik. Coba yang kelompok asam itu ya, yang memiliki pH berapa? Asam. Ayo. Nah, kita ini pembelajaran IPA memang terpadu kemana-mana ya. Ada fisika, kimia, biologi, begitu ya. Ingat ya, jadi yang asam itu berarti yang pH-nya di 7 ke bawah ya, di bawah 7 begitu ya. Masih ingat ya cara ngecek pH dan lain-lain ya. Nah itu mari dari video ini kita buat rumusan masalah. Ada yang mau menyampaikan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan dari video tadi? Bagaimana cara membuat baterai dari buah? Hebat. Lanjut. Fatia. Kenapa buah asam bisa digunakan sebagai untuk mengalirkan listrik tadi ya? Hebat, hebat. Lanjut. Kintar. Buah apa aja yang bisa menghasilkan listrik? Nah, buah apa saja yang bisa menghasilkan listrik? Keren-keren. Ya, lanjut. Berapa besar listrik yang bisa dihasilkan oleh buah? Bagaimana saya? Berapa besar listrik yang bisa dihasilkan oleh buah? Berapa besar? Hebat-hebat. Berapa besar listrik? Mungkin tegangannya berapa, arusnya berapa yang dihasilkan oleh buah? Hebat. Afir. Apa gunanya tembaga dalam tadi ya menghasilkan listrik? Lanjut. Kenapa buah bisa menghasilkan listrik? Nih luar biasa, udah banyak banget ya. Sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Ada yang mau mencoba menjawab nggak tuh dari tadi rumusan masalah sebelum kita membuktikannya, memecahkan masalah ini dalam nanti percobaan. Ya, silakan. Oh iya. Berarti buah yang bisa menghasilkan listrik, jeruk, kentang, lemon yang memiliki keasaman. Ya. Listrik statis itu listrik yang dia itu tapi ada perpindahan elektronnya. Tapi kalau listrik dinamis itu adalah listrik yang dapat dialirkan. Oh iya, bagus sekali ya, luar biasa. Ada lagi? Ya, Fatia, gimana coba mau? Hebat banget ya. Tadi penggunaan lempeng itu kan untuk beda potensial. Nah ini luar biasa, aplaus untuk semuanya. Ya, Bunda cek semangat lagi ya, semangat IPA. Yes, IPA. Tetap semangat, ini luar biasa, kalian aktifnya luar biasa ya, bagus sekali, ini hebat sekali, mudah-mudahan pembelajaran kita bermakna begitu ya. Nah kemudian dari tadi yang sudah Bunda sampaikan hasil pretest, Bunda akan
membagi kelompok. Yang pertama, Raisya, Afirah, Kaila. Silakan nanti berkelompok kalau sudah selesai Bunda sampaikan dengan tetap menjaga prokes. Paham ya? Bunda akan menyampaikan dulu LKPD untuk percobaan kita hari ini ya. Percobaan kita hari ini adalah tentang listrik dinamis, yaitu membuat baterai dari buah, begitu ya. Di sini tadi kita sudah membuat identifikasi masalah. Ini video sudah kita simak. Kemudian identifikasi masalah tadi tinggal ditulis di sini. Rumusan masalah juga tinggal ditulis di sini. Nah, kemudian alat dan bahan percobaan. Ya, udah jelas pasti ada buah-buahan, ya. Kita tinggal di Subang, begitu ya. Berarti buah yang sangat terkenal yang ada di nanas, ya, sampai ada patung nanas karena kita merupakan daerah penghasil nanas terbesar. Nah, coba bisa nggak ya nanti dari buah nanas ya kita menghasilkan listrik? Kemudian dituliskan di sini ya langkah-langkah percobaan juga ya. Dan nah ini di sini sudah ada gambar ya, ada yang dari jeruk. Jadi kita supaya berkreasi ya. Ada percobaan dari buah jeruk, ada dari buah kentang, dan ada dari buah nanas ya. Nah, kemudian nih kalau di lab lempeng tembaga, kemudian ini lempeng apa nih kira-kira yang begini nih? Seng ya. Ini bisa dari kaleng biskuit begitu ya, banyak. Nah, kalau misalkan kalian tidak ada ya, karena kita inginnya yang kontekstual aja yang ada di sekitar kita. Nah, ini ada, nah ini apa? Koin tembaga, bisa pakai ini. Dan nanti satu lagi ada paku besi, begitu ya. Nah, adapun caranya nanti Bunda demonstrasikan dulu. Kalau semakin banyak buah, kira-kira arus yang mengalir semakin gimana? Semakin kuat, berarti nyala lampunya semakin terang juga ya. Supaya mudah, ini di garis aja. Nah ini mah bisa. Nah ini ya. Ini jadi nanti seperti ini. Ada tembaga, koin tembaga, ada paku begitu. Kemudian ini alat ukur untuk arus, ini namanya adalah basic meter ya. Nanti di tengah akan ada huruf A, O berarti dia berfungsi sebagai ampere meter. Kemudian ada ini digeser, ada voltmeter ya, alat untuk mengukur tegangan berarti begitu ya. Nanti silakan dieksplor ya, kalau satu bagaimana, kalau dua bagaimana itu ya. Itu kan nanti menghasilkan kreativitas. Nah ini sama seperti ini. Nah ini kita ada kabel capit buaya, lempeng tembaga. Nih silakan dijepit, bismillahirrahmanirrahim. Nih lempeng tembaga, nanti disambungkan dengan paku besi, ya paku besi. Ini rangkaian apa? SD pernah belajar, rangkaian seri ya. Kalian harus kerjasama. Ini namanya rangkaian terbuka tertutup nih kalau begini. Terbuka. Kalau terbuka, ada arus ngalir nggak? Tidak ada. Ya, jadi dalam satu praktek ini banyak yang kita pelajari ya. Arus listrik, rangkaian listrik terbuka tertutup. Nah kemudian ini tuh ada nanti kakinya begitu ya. Ada yang panjang dia positif, ada yang pendek dia negatif ya. Nanti silakan tinggal dihubungkan. Nah begini. Tuh, nyala? Nyala. Nih lihat, nih kalau tersambung semua, nih rangkaiannya terbuka apa tertutup? Tertutup. Nih warnanya apa? Biru merah. Merah biru gitu ya. Bisa? Bisa dipahami? Nah, silahkan sekarang kalian yang melakukannya sendiri. Nanti jenis buahnya sebenarnya banyak banget. Tadi kan yang di video bisa disampaikan pohon asam Jawa, pohon kedondong, pohon ini, pohon itu banyak banget ya. Nah, kita di lab ini kita dari kentang, nanas yang berlimpah di Subang, kemudian jeruk ini. Bisa difahami? Nah, jangan lupa kalian nanti
mengisi LKPD. Nih di sini ya. Nanti Bunda akan sampaikan ininya LKPD-nya. Satu orang dapat satu untuk menghindari pemakaian barang bersama. Ya, kita jaga prokes kita. Ini paku, kabel, baik. Silakan dimulai. So, kabel nih, kabel. Oh boleh sayang, nih perhatikan, silakan duduk kembali. Kalau mau mengukur, perhatikan dulu. Kalau mau mengukur arus, kan tadi disambungkan ke kaki-kaki lampu. Sekarang mah disambungkan ke ampermeter. Ya, ini huruf A. Yang kutub negatif, ya kutub negatif ke warna hitam, kutub positifnya ke warna merah. Dicoba dulu dari yang kecil dulu. Ini misalkan oh lebih, oh berarti udah ada arus. Ya kalau ini bergerak, jarumnya bergerak berarti dia ada arus. Bisa difahami? Ya. Ya, silakan ya diefektifkan waktunya. Silakan dimulai. LED-nya di sini nih masih ada. Nanasnya dipotong dulu. Simpen lagi kalau udah. Baik. Kenapa sayang? Jangan pakai capek dulu juga nggak? Pakai juga. Ini nanti ya hasil nih jawabannya. Poin-poinnya aja di sini dituliskan. Nah ini buat nanti presentasi. Udah nyala, berhasil ya. Cepat banget. Kenapa? Juga bisa dong. Bisa gini sekarang. Coba pakai ini. Nih pakai. Nah ya pakai arus sok. Tang ke sana. Gini. Sok boleh dijepit boleh. Bunda ini kabel buaya. Capit buaya, yes. Kabel titik banyak. Bisa? Ya agak susah nih. Biasanya dipakai buat SD. Bisa nggak? Nah ini sebaiknya nanti satu dulu diukur arusnya berapa, bandingkan dengan dua. Nah bergerak artinya dia ada arus. Sok coba lagi. Ini dicabut dulu sok, nanti masukin. Sok masukin. Masukin. Masukin lagi itunya, copot. Nah bergerak ya kan, berarti dia ada arus. Udah berhasil? Wah nyala. Berapa itu? 4 ya jeruknya? Siap. Oh 3. Oh itu enggak ya? Oh ini nggak nyambung. Siap. Tuh nyala ya. Coba dilihatin ke atas. Nah begitu ya. Nih bagus sekali. Kalau tadi ini kan ke lampu ya. Nah sekarang mah ke sini. Nih. Ini tuh mana sih kabel? Nah ini. Nah ini sok coba. Yang satu ke apa namanya? Ke negatif, yang satu ke sini. Sok dicoba dulu. Capit. Nah, gerak. Itu artinya ada arus. Tetapi karena melebihi 100, arusnya berarti lebih besar dari 100 mikroampere. Oh, kita pindahkan batas ukurnya, benar. Sip lah. Lanjut ya, LKPD-nya jangan lupa. Ini juga buat presentasi. Udah belum? Belum. Ini salah nggak? Sok coba. Lampunya mana? Coba. Mana ini nyambung nggak? Nah, sok diatur dulu ya. Nyala Ica, udah? Sip. Sok yang sudah langsung mengisi LKPD. Coba Ca, mana lampu nyala barusan? Mau lihat Bunda? Ayo kita lihat. Tadi teh kurang kabel berarti kan? Iya. Apapun ini kan poin terbaga. Coba. Tapi tadi udah ya? Hebat sih. Gambar rangkaian, terus gambar lampu terang gitu ya, berhasil. Terus ininya yang tadi ini nih di sini lempeng yang digunakan apa? Apakah koin dan paku? Udah ini berhasil. Cara ngitungnya gimana, Bu? Ini kan kecil Bun yang di sini, tapi yang di sini gede. Oh iya. Nah, benar yang mana? ini
tentukan dulu kita mau ngukur arus atau tegangan. Kalau mau ukur arus, Nah, kalau ngukur arus berarti ini harus dalam posisi A. Nah, ininya ke sini. Ya, betul. Oh, tuh kan gerak. Oh, berarti dia arusnya melebihi dari ya. Nah, berarti dipindah gini. Ya, dipindah. Nah, ini malah lebih besar. Pindah lagi ke sini. Gitu ya. Oh, ke sini nih ini mah. Nah, tapi lebih kecil gitu ya. Nah, gitu. Silakan sekarang masuk ke pengisian LKPD. Iya. Cara bacanya, angka yang ditunjuk dibagi batas maksimum dikali skala yang ditunjuk. So, kalau secara keseluruhan ini basic meter, bisa difungsikan sebagai ampere meter, bisa difungsikan sebagai voltmeter. Ya. Sokca, satu ke negatif, satu positif. Gini. Iya, masukin. So, ini biasanya dari yang kecil dulu kan diceknya. Sokca, masukin Cak ke sini, Cak. Nah, gerak. Oh, berlebih. Pindahin, Cak. Oh, berlebih. Ah, masih berlebih. Pindahin lagi. Nah, udah ideal. Baca. Ini siap ya praktik presentasi. Baik, waktunya sudah selesai ya. Mari kita diskusi ya. Tadi udah sambil diskusi kalian. Sudah banyak yang diskusi. Maksudnya kita sekarang diskusi kelas. Ya. Perhatikan dulu siapa yang mau presentasi? Nih Alia, kemudian kelompok Graciela ya. Mari kita dengarkan presentasi dari kelompok Alia. Aplaus dulu untuk semuanya. Yeay. Baik, perhatikan yang lainnya. Kelompok Graciela, udah dulu ya. Perhatikan ini ya. Kelompok mana Kintar. Ini perhatikan dulu semuanya. Ica semuanya ya. Yaira semuanya. Yang perhatikan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau nyimpulin hasil percobaan dari koda kentang. Jadi tadi itu Perhatikan ya semuanya. alat dan bahannya ada kentang, terus ada capit buaya sama LED sama kain tembaga dan paku. Kain tembaga dan paku. Baik, aplaus dulu untuk kelompok satu. Nah, silakan. Ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok Alia dan kawan-kawan? Buah yang digunakannya apa? Kentang. Kentang. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Koin tembaga untuk apa? Koin tembaganya di sini untuk apa? Jadi nanti dialirin dari asal listriknya ke sini terus itu baru di sama si ininya kabel capit buayanya gitu. Ya, ada yang mau menambahkan? Baik, sudah cukup ya, luar biasa. Kita kasih aplaus untuk kelompok Alia dan kawan-kawan. Bagus sekali ya, ini hasil presentasinya. Silakan kembali ke tempat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perhatikan yang lain. Mengamati, mendengarkan karena nanti harus menanggapi ya. Silakan. Rumusan masalahnya, bagaimana cara membuat listrik dengan buah? Alat dan bahan percobaan yang kita butuhkan ada nanas, seng, tembaga, kabel capit buaya, pisau, lampu LED, dan basic meter. Langkah-langkahnya yang pertama, potong nanas menjadi 3 bagian. Sekian ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Fatia. Kenapa? Kalau di buah yang sama, entar Ya enggak. mengalir. Enggak ada pertanyaan. Sudah ya, baik, aplaus untuk kelompok Fatma. Silakan kembali ke tempat. Baik, bagus sekali. Terima kasih untuk yang sudah presentasi ya. Sudah ya, baik. Bunda cek semangat lagi ya. Semangat IPA. Ya, alhamdulillah ya. Tadi Bunda sudah sambil berkeliling, sambil bertanya-tanya langsung ya di kelompoknya masing-masing, sambil melakukan bimbingan kelompok. Baik, itu dari tadi Bunda melakukan penilaian juga ya. Dari hasil penilaian, nih penilaian baik yang presentasi, penilaian yang
percobaan tadi tertib dan lain-lain. Ini Bunda ada nilai-nilai. Yang pertama untuk kelompok yang paling baik ya. Tadi Bunda sudah keliling-keliling, itu diraih oleh kelompok Gadiza. Ya, aplaus untuk kelompok Gadiza. Kemudian untuk perseorangan itu pertama Alia. Alia, tepuk untuk Alia. Fatia dan Graciela. Ya, baik itu. Selamat, terima kasih. Silakan kelompok Graciela. Nih reward untuk kelompok Graciela ya. Aplaus untuk kelompok Graciela. Bunda memberikan sedikit penguatan tentang apa itu arus listrik ya, begitu. Nah, ini arus listrik itu muatan, tapi dia muatannya mengalir ya. Supaya arus listrik mengalir, dia harus ada beda potensial ya. Harus ada yang tinggi, harus ada yang rendah, beda potensialnya ya. Kalau potensialnya sama itu tidak akan ada arus listrik yang mengalir, begitu ya. Potensial tinggi ke potensial rendah ya. Kemudian nanti arus itu dilambangkan dengan I ya. I sama dengan muatan. Kita pada bab listrik tadi sudah kenal ya, muatan persatuan waktu ya. Arus satuannya ampere, muatan kulom, waktu sekon, begitu ya. Nah, ini yang tadi nah, nih baterai. Kalian ada yang mencoba dengan baterai jeruk ya, ada yang dengan kentang, ada yang dengan nanas. Semuanya alhamdulillah berhasil. Semuanya bisa menyalakan lampu ya. Nah, kemudian nah ini silakan ada yang mau menyimpulkan. Silakan ada yang mau menyampaikan? Ya Ira. Ternyata buah ya selain dikonsumsi ya sama kita, dimakan, dijadiin jus, itu bisa menghasilkan listrik. Bagus sekali. Lanjut, siapa lagi? Graciela. Bagus sekali. Terjadinya arus listrik, adanya arus itu karena adanya perbedaan potensial. Bagus sekali. Pada buah mempengaruhi besar kecilnya tegangan listrik. Bagus sekali ya. Jadi sifat keasaman dari buah itu mempengaruhi dari bisa tidaknya mengalirkan arus listrik. Ya, bisa difahami? Begitu ya. Nah, ini jangan lupa kalian membuat rangkuman-rangkuman, catatan-catatan terbaik ya. Jadi materi-materi, ini nih tadi poin-poinnya harus ada beda potensial untuk mendapatkan arus, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan post test dulu ya. Waktunya sama 3 menit ya. Silakan 3 menit dari sekarang. Tuh, udah ya, udah hampir selesai. Bunda lihat karena udah paham. Waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Ya, ini udah Bunda koreksi sebagian besar ya. Alhamdulillah sudah di atas ketuntasan minimal ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi tentang kenapa penyebab bisa kesetrum, kemudian kenapa buah nanas bisa mengalirkan, yang terakhir juga analisis fungsi lempeng dengan tembaga dan seng itu udah bisa, udah paham ya? Paham? Dengan pembelajaran hari ini? Paham, bisa ya? Baik, Bunda mau ada yang menyampaikan refleksi. Silakan. Apa yang didapat hari ini? Apa yang belum mengertinya? Tahu bagaimana cara membuat baterai buah. Sip, ya. Jadi tahu ya bagaimana cara membuat baterai buah. Mudah-mudahan nanti tertarik seperti yang tadi di video, mencoba di rumah ada pagar apa kayak gitu ya, dicoba itu bisa ya. Jangan Fatma. Kita dapat tahu kalau arus itu dapat mengalir ketika dengan tertutup. Pintar ya, bagus sekali. Baru kalau rangkaian tertutup baru bisa ngalir. Kalau terbuka, sebanyak apapun nanti jeruk yang dirangkai, kalau terbuka nyala nggak? Nggak akan nyala lampu ya. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Bisa bermanfaat buat kita, bisa berlebihan. Jadi kayak bisa berjalan. Betul. Kita aplaus untuk kita semuanya. Ya. Tuh, udah. Alhamdulillah, semangat IPA. Ya, alhamdulillah ya, terima kasih. Kemudian ini untuk memperkuat nih supaya lebih paham lagi ya. Silakan latihan uji kemampuan bab 5. Ini kan kita bab 5 ya. Buku paket ALC halaman 130 ya. Dicatat, ini dikerjakan di asrama.
Nah, kemudian itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat ya dan bisa diaplikasikan terutama ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa. Bunda minta bantuan lagi untuk memimpin doa. Silakan. Ayo guys, kita doa dulu. Isti'adah. Doaan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Luar biasa, terima kasih kalian semuanya hebat, sudah aktif, sudah luar biasa. Terima kasih. Tetap jaga prokes kita ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.